Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 2023-1011-0311-287. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan bernegara di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan hukum Islam. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak menganut sistem negara agama maupun negara sekuler secara penuh. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan penting, terutama bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Hukum Islam tidak ditetapkan secara keseluruhan sebagai hukum negara, tetapi hadir dalam berbagai bidang kehidupan yang diatur oleh negara dan diakui dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memberikan ruang yang luas bagi pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara tanpa menghindarkan prinsip kebinekaan. Keberadaan hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang perkembangan masyarakat Nusantara. Sejak masuknya Islam ke wilayah Indonesia, ajaran Islam tidak hanya berkembang dalam bidang ibadah, tetapi juga memengaruhi adat, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam kemudian memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional, terutama setelah Indonesia merdeka dan membentuk negara berdasarkan konstitusi. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan sumber hukum lainnya yang diakui dalam tradisi keislaman. Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kehidupan bernegara, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, dan keadilan. Di Indonesia, hukum Islam sering diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu. Contohnya adalah aturan tentang perkawinan umat Islam, peradilan agama, zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa tertentu. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku bagi warga negara. Kedudukan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber nilai dalam pembentukan hukum nasional. Artinya, banyak norma hukum nasional yang disusun dengan mempertimbangkan ajaran Islam, terutama ketika menyangkut kehidupan umat Islam. Yang kedua, hukum Islam berlaku secara khusus bagi pemeluk agama Islam pada bidang-bidang tertentu yang memang diatur oleh negara. Yang ketiga, yaitu hukum Islam menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia melalui peradilan agama. Pengakuan terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa negara menghormati identitas keagamaan masyarakat. Negara tidak memaksakan satu agama menjadi dasar hukum nasional, tetapi memberi tempat bagi setiap agama untuk melanjutkan ajarannya sesuai konstitusi. Dalam hal ini, hukum Islam menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan karakter hukum Indonesia yang berkeadilan, beradab, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Landasan konstitusional. Penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama masing-masing. Jaminan ini memberi ruang bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, termasuk dalam aspek hukum. Selain itu, negara juga mengakui keberadaan lembaga-lembaga keagamaan dan peradilan yang menangani masalah umat Islam. Dalam praktiknya,
pelaksanaan hukum Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral dan filosofis yang memungkinkan ajaran agama hidup dalam kehidupan beragama. Sila-sila lainnya seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga selanjutnya dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Karena itu, hukum Islam dapat berkembang sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa harus mengubah bentuk negara Indonesia. Bidang penerapan hukum Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia paling nyata terlihat dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama perkawinan. Dalam bidang perkawinan, umat Islam di Indonesia tunduk pada aturan yang diatur dalam hukum Islam dan diperkuat oleh peraturan negara. Kemudian yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Perkara tersebut meliputi perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga yaitu waris. Hukum waris Indonesia juga diakui dalam kehidupan hukum nasional sebagai harta waris bagi umat Islam dalam dilaksanakan melalui prinsip-prinsip faraid yang telah lama dikenal dalam fikih. Yang keempat yaitu zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Kemudian ekonomi syariah, yaitu perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Fungsi hukum Islam dalam bernegara. Hukum Islam memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, sebagai pedoman moral bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sosial dan politik. Lalu yang kedua, sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber inspirasi hukum nasional. Dan yang keempat, sebagai sarana perlindungan hak-hak umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Selain itu, hukum Islam juga berfungsi memperkuat integritas sosial. Islam tidak bersifat memecah belah, melainkan dapat menjadi kekuatan yang membangun harmoni sosial. Hubungan hukum Islam dan Pancasila. Pancasila dan hukum Islam pada dasarnya memiliki banyak titik temu. Nilai-nilai keimanan, keadilan, musyawarah, persaudaraan, dan kemanusiaan terhadap dalam keduanya. Karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia tidak perlu dipandang bertentangan dengan Pancasila. Justru, jika dilaksanakan dengan bijak, hukum Islam dapat memperkuat nilai-nilai dasar negara. Tantangan penerapan hukum Islam. Walaupun hukum Islam memiliki kedudukan penting, pelaksanaan di Indonesia tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Manfaat penerapan hukum Islam. Penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara memberikan banyak manfaat. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam urusan keluarga dan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesadaran beragama dan kedisiplinan masyarakat. Yang ketiga, membantu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kesimpulannya, kehidupan bernegara di Indonesia yang menerapkan pelaksanaan hukum Islam menunjukkan adanya hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Hukum Islam diakui dan diterapkan dalam bidang-bidang tertentu, terutama yang berkaitan dengan umat Islam, tanpa mengubah dasar negara Pancasila. Penerapan ini memperlukan bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang religius, demokratis, dan menghormati keberagamaan. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.